نحمده وعلى نستعين وعلى آل سيدنا محمد صلوا على نبي محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayyuhal hadirun, mari kita kembali senantiasa bersama-sama mengirimkan Ummul Fatihah buat Ibu Haja Siti Aisyah binti Ambo Rapih, ibunda dari Haja Rosnia yang berpulang ke rahmatullah. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadahnya serta diampunkan segala dosa-dosanya semasa hidup dan diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ila arwahi wa naha huna bisababi wa tadawna al-Quran wa min ajlihi khususan al-marhumah Haja Siti Aisyah binti Abu Rabbih. Allahumma rifnahu wa afi'u wa syurahmatu wa ahlihi wa syurif Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Tema kita di hari ini tentang rezeki, tentang rezeki. Jadi mungkin bisa kita ambil hikmahnya saja, tidak terlalu lama, 5 menit. Di mana dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti akan datang pada manusia suatu zaman, akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang tidak peduli lagi dengan apa, dengan cara bagaimana mencari harta, apakah dari yang halal atau yang haram. Dia sudah nanti ada satu zaman orang sudah tidak peduli lagi yang mana uang haram, yang mana uang halal, disikat semua. Ada satu masa, dan ini kayaknya masa sudah muncul. Yang haram diambat, yang halal diambat. Nah, dari riwayat ini Nabi Muhammad SAW bersabda dan mengingatkan para sahabatnya ketika itu berada di satu belakang Gunung Uhud. Ada satu perkampungan di belakang Gunung Uhud di mana Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya tentang hadis ini. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti setelah sepeninggalanku ada satu zaman di mana zaman itu sudah tidak akan lagi ada peduli yang halal ataupun yang haram. Disikat. Bahkan anehnya, dengan bangganya dia memakan uang yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan bangganya dia kasih makan harta yang haramnya itu dengan istri-istri, dengan anak-anaknya. Padahal 1 dirham yang tidak halal masuk di perut istrimu, maka 40.000 tahun lamanya engkau akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 dirham. Kalau 1 dirham itu dirupiahkan di sini 14.000, sekarang 14.000. Jadi dirham. Kau kasih makan istri dan anakmu. Naudzubillah. Di riwayat yang lain, malaikat Jibril membisikkan di dadaku bahwa tidaklah suatu jiwa meninggal dunia sampai disempurnakan baginya ajal dan dipenuhi rezekinya. Oleh karenanya, perbaguslah rezeki yang kalian cari, perbaguslah pekerjaan kalian. Oleh karenanya, janganlah kalian merasa rezekimu sedikit. Semua yang berjiwa pasti akan dipenuhi rezekinya oleh Allah, tergantung kebutuhannya di dunia. Ada yang dikasih rezeki yang besar, ada yang dikasih rezeki yang kecil, ada yang hanya cukup untuk makan ini hari, ada yang cukup makan untuk 1 minggu,
Ada yang cukup makan sampai sebulan, setahun, sampai 7 turunan juga ada yang dikasih rezeki. Tidak. Yang kedua, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu 1 dirham kau makan, 1 dirham yang dimakan oleh umatmu akan dihukum selama 14.000 tahun lamanya. 1 dirham. Hati-hati kita makan uang haram. Auzubillah min dzalik. Seorang telah melewati Nabi Muhammad di riwayat yang lain. Para sahabat Nabi melihat keuletan dari giatnya sehingga mereka mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau memang maha kaya, kenapa engkau lagi pergi mengembala kambing? Cukup kau minta sama Allah, engkau kekasih Allah ya Rasulullah, engkau pujaan Allah ya Rasulullah, engkau dambaan Allah ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah. Ini semua sahabat berteriak. Rasulullah mengatakan, jangan kau gunakan nikmat Allah dengan cara bermalas-malas. Jangan kau gunakan kenikmatan Allah dengan cara bermalas-malas. Keluarlah. Bahkan di dalam satu riwayat lagi Rasulullah ditanya, penghasilan apa yang paling baik ya Rasulullah? Penghasilan apa yang paling baik ya Nabi Allah? Beliau lalu menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua penghasilan yang mabrur diterima di sisi Allah. Enak itu kalau kita menghasilkan uang dengan tangan sendiri. Jangan lihat tangan ini. Ada orang tangannya kotor baru bisa dapat uang. Ada orang tangannya bersih baru bisa dapat uang. Caranya berbeda-beda. Ada orang dengan tulisannya dia bisa dapat, dengan gagahnya bisa dapat uang, dengan keahliannya, dengan suaranya dia bisa dapat uang, dengan teknik berdagangnya dia bisa dapat uang. Bermacam-macam bentuk orang cara mencari uang, tapi jangan kira-kira kau macam-macam dalam mencari uang. Karena semua ditimbang. Kalau timbang seperti ini aman, tapi kalau begini sedikit saja goyang timbangan, ya bagaimana hukumnya? Bagaimana dosanya? Kalau ada orang yang jual buah-buah, atau yang menjual timbang menimbang, mau timbang emas kah, mau timbang buah kah, apa bentuknya yang timbang menimbang, tidak adil. Si pembeli, misalnya saya membeli dengan 1 buah 1 kilo, penjualnya kurangi berapa ons, yang rugi siapa? Pembeli atau penjual? Pembeli yang rugi. Pembeli yang rugi. Tapi seandainya timbangan itu lebih, yang mana yang rugi? Seandainya timbangan yang kita timbang itu lebih dari 1 kilo, siapa yang rugi? Jual. Sama-sama. Penjual kalau lebih timbangannya dia rugi, pembeli kalau kurang timbangannya dia rugi. Makanya adillah dalam jual beli, karena jual beli saja yang dihalalkan oleh Allah, selain dari itu haram. Paham? Hanya jual beli saja yang dihalalkan oleh Allah, selain dari itu haram. Bagaimana caranya? Emas yang disimpan, yang mana haram? Emasnya kah yang haram, atau nazabnya yang haram? Umurnya itu emas yang haram kah, atau emasnya? Ini hari dibeli emas, ini hari beli emas, Desember berikutnya masih sama tidak harga emas?
Kalau itu emas kita simpan di rumah, maka tidak ada dosa, karena hukumnya adalah jual beli, mencari keuntungan. Makanya kata Nabi, bisnis yang paling menjanjikan buat umat muslim adalah emas. Makanya di Arab itu pakai uang dirham namanya. Dirham. Kenapa? Karena tidak ada ruginya orang menyimpan dirham sama tanah. Dua perkara yang tidak ada ruginya, emas sama tanah. Selain dari itu, untung-untungan. Hanya kalau kita mau mencari rezeki yang halal, bersih-bersih saja. Mana lebih bagus ibu-ibu? Suami tak bawa uang 1 juta ini hari, ya 1 juta ini hari dia kasih gift dengan uang asal usulnya dia tidak tahu dari mana hasilnya. Kira-kira pernah ditanya suami Pak dari mana ini uang? Ada yang pernah istri-istri bertanya kalau suaminya pulang bawa uang dibucut 300.000, 500.000, pernah ditanya sama suami Pak di mana dia ambil uang 500.000? Ada yang pernah bertanya seperti itu? Atau kalau langsung jadi perhatikan? Langsung jadi simpan. Makanya ibu-ibu lain kali kalau suami tak datang bawa uang, tanya Pak dari mana uang tak? Pasti nak jelaskan di suami tak. Jangan ditanya di suami tak langsung pulang-pulang nak kasih uang Pak dari mana yang mencuri. Jangan bilang begitu. Tanya-tanya baik-baik, bikin yang dulu teh. Kalau yang minum teh bikin yang teh. Kalau yang minum kopi bikin yang kopi, baru bikin yang kue. Setelah itu duduk-duduk sama-sama Pak. Alhamdulillah kita kasih kawan tadi 500. Di mana kita pada Pak? Kan itu bagus. Pasti dia bilang iya. Tadi ada PDPT lewat, ditilang. Dan misalnya, contoh, saya tilang nih. Ya, lumayan 10 PDPT 500.000. 50 sampai PDPT. Kira-kira kalau kalian kasih begitu orang di jalan, dia doakan atau dia sumpah? Tapi kan seperti itu. Nah, kita memberi sesuatu, bahkan juga hati-hati. Hanya ini rezeki. Mencari rezeki apa? Banyak caranya. Nah, terus apa kata Nabi lagi? Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak ada meninggal sampai disempurnakan rezekinya. Tidak akan ada satu orang jiwa yang meninggal sampai disempurnakan rezekinya. Sempurna rezeki di sini dalam syariat adalah tidak akan dibiarkan Allah kelaparan, karena Allah punya tanggung jawab setiap umat-umat yang dihidupkan di dunia ini. Tidak ada orang kelaparan kecuali dia tidak mau berusaha. Kan tidak ada tuh itu uang pergi datang. Harus kita keluar bertebar kita di muka bumi untuk mencari nafkah, nafkahi istrimu, nafkahi anak-anakmu, ini baik-baik. Insya Allah berkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai bani Adam, fokuskanlah hati kalian dalam beribadah kepadaku, fokuskan hati kalian untuk bersujud kepadaku. Niscaya aku akan badanmu, aku akan berikan kesempurnaanmu, aku akan husnul khatimahkan engkau, dan aku akan kumpulkan engkau bersama orang-orang yang menjaga rezekinya di dunia, dan insya Allah dia akan bisa merasakan semua isi surga orang yang pandai menjaga rezekinya. Jangan tutup. Perbaiki ibadahmu, perbaiki sholatmu, perbaiki zikirmu, perbaiki hubunganmu, perbaiki, insya Allah aman. Kata Allah, saya akan berikan kau kebutuhan, saya akan penuhi. Minta. Yang terakhir, tidak ada satu makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Ini kata Nabi, tidak ada makanan yang lebih baik di dunia ini kecuali dari hasil tanganmu sendiri. Mana lebih bagus, tapi dikasih ke makanan atau saya pilih sendiri? Nah, ini ada Rasulullah mengatakan,
Tidak ada makanan yang lebih baik, yang lebih sempurna dari makanan kalau kau bekerja sendiri baru kau bikin makanan. Paham? Bekerja sendiri. Kecuali ada pengecualian, tidak ada di tangannya, tidak ada di kakinya. Ya, tidak ada di tangannya, tidak ada di kakinya. Biasa malam itu ada lewat itu yang dorong itu pakai. Tapi biasa juga ada yang bohong-bohong, dia lipat kakinya saja. Tapi jangan kita menilai dari situnya, bersedekah saja. Dia tuh yang dosa itu. Kalau dia bohong dan putus kakinya, itu dosa. Kalau dia bukan orang miskin, karena banyak yang orang miskin sekarang ditangkap, lebih banyak uangnya itu orang yang dikasih daripada yang memberi. Lebih banyak seperti itu, tapi tujuan kita bersedekah. Yang diperiksa kakinya dulu, kaki mana tidak? Periksa tangannya dulu, ahli tanganmu atau tidak? Maka dari itu semoga rezeki kita diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, halal, bersih, thayyib. Ya, karena tidak semua yang bersih itu thayyib. Paham ya? Kalau rezeki yang thayyib, insya Allah bersih, halal, thayyib. Bersih tomi, ajib tomi. Kalau orang bilang thayyib, kalau di thayyib itu mantap. Tidak semua yang rezeki. Contoh, uang rezeki, uang halal, dibelikan narkoba, halal atau tidak? Hah? Tidak semua itu uang halal, baik, tergantung belanjanya. Kalau kau belanjakan di tempat yang baik, maka baik. Kalau kau saya tidak begitu jadi. Itu orang, itu dosa maksiat, sama seperti dosa riba. Dosa maksiat, temanmu minum, kau tidak minum, kau kasih uang temanmu minum baru, sama juga. Kau yang kasih uang, jadi minum baru. Kalau tak tahu dia minum, ya apa-apa yang tidak tahu tidak berdosa. Tapi kalau tahu di temanmu minum baru, pasti nak belanjakan susu kecil, susu putih. Perbanyak rezeki. Apa caranya kita banyak rezeki? Ya Rasak. Perbanyak baca. Ya Rasak. Rezeki. Baca 7 kali di pagi, baca 7 kali di siang hari, baca 7 kali di sore hari, baca mau tidur. Insya Allah orang yang senantiasa mendawamkan Ya Rasak, maka dia akan diberikan kebutuhannya di dunia hingga kematiannya nanti. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Saya tidak bisa berpanjang lama karena saya juga ceramah di sebelah rumah serta ini hari. Saya lanjut. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tolong itu speaker di bawah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi